selamat datang di channel Diary April 89. Ayo, subscribe dulu sebelum nonton. Bentar. Kalian belum tekan tuh tombol loncengnya. Tekan dulu dong, biar kalian dapat notifikasi video terbaru. Jangan lupa like juga ya. Terima kasih. Enjoy watching, enjoy listening. Ayah Anjani sering melamun. Emosinya kadang tidak terkontrol. Ayahnya perokok berat. Entah berapa bungkus rokok yang dia hisap setiap harinya. Dia mulai mabuk-mabukan. Bisa dibilang depresi berat. Mabuk malam-malam, kadang sampai muntah. Dan Anjani yang harus membersihkannya. Kadang saat tidur ayahnya Anjani sering mengigau, memanggil nama ibu Anjani. Anjani beraktivitas seperti biasa. Dia mengambil alih pekerjaan ibunya. Anjani bangun pagi-pagi, menimba air di sumur. Sumurnya sangat dalam, untuk anak usia 9 tahun sangatlah berat. Dia harus memenuhi bak mandi untuk mandi dia dan adiknya. Setelah itu dia harus masak untuk makan mereka bertiga. Lalu sekolah. Anjani masih diantar jemput ayahnya saat itu. Pulang sekolah, Anjani makan, lalu menjaga warung milik ayahnya. Lalu terkadang ayahnya pergi, mungkin mencari ibunya. Warung pun tidak terurus. Meskipun saat itu masih bisa berjualan dengan modal meminjam barang dulu, tapi lama-kelamaan akhirnya sangat sulit juga. Dan pada akhirnya tutup, bangkrut. Semua barang yang tersisa di warung dengan sangat terpaksa dilelang. Hingga tidak ada yang tersisa. Padahal saat sebelum ibunya pergi, warungnya sedang ramai. Bisa dibilang laris, barang dagangan komplit, dan bisa dibilang warung termurah. Yah, apa boleh buat, tidak ada pilihan untuk mereka saat itu. Ini bukan lagi awal beban untuk Anjani. Hari demi hari kesulitan semakin terasa. Kadang ayahnya bekerja, kadang tidak. Saat ayahnya bekerja, Anjani masih bisa dapat uang jajan untuk sekolah. Masih bisa beli peralatan ataupun buku sekolah. Masih bisa naik angkutan umum kalau ayahnya tidak mengantar sekolah. Tapi sangat sulit saat ayahnya tidak bekerja. Untuk makan pun sangatlah susah. Neneknya Anjani kadang datang untuk memberikan beras. Dan hanya nasi saja yang bisa dimasak. Setiap mau makan, Anjani harus pergi ke rumah neneknya. Menanyakan apakah masih ada lauk untuk dimakan. Jika ada, neneknya selalu memberi lauk itu untuk dimakan mereka bertiga. Anjani merasa bosan dan malu untuk terus datang dan menanyakan makanan. Ayahnya mulai bekerja lagi. Anjani sudah kelas 4. Adiknya pun masuk ke TK. Anjani berangkat berdua naik angkot dengan adiknya. Ongkos angkot saat itu masih Rp300. Saat itu Anjani bayar ongkos berdua adiknya hanya Rp500. Hari pertama masuk TK, Anjanilah yang mengantar adiknya. Adiknya menangis karena belum terbiasa. Anjani bingung harus bagaimana, karena dia harus masuk sekolah juga. Sekolah Anjani berseberangan dengan sekolah TK adiknya. Lalu ibu guru adiknya datang. Ibu guru tahu Anjani, karena pernah bersekolah di situ. "Kenapa adiknya menangis, Anjani?" tanya ibu guru. "Ini Bu, adik saya tidak mau ditinggal," jawab Anjani. "Oh, anak manis, kita main sama teman-teman yuk. Di dalam banyak sekali mainan. Kakak Anjani mau belajar juga di sekolahnya. Sebentar lagi bel berbunyi. Nanti kakak terlambat masuk sekolah. Ayo ikut ibu yuk." Ibu guru membujuk adiknya Anjani. Anjani pergi sambil menatap adiknya yang raut mukanya berharap bahwa dia tidak mau ditinggal.
tidak ada pilihan. Anjani harus meninggalkan adiknya. Nanti juga akan terbiasa. Begitulah hari-hari Anjani, dengan rutinitasnya sehari-hari. Anjani dikelilingi keluarga dari ayahnya yang sayang padanya. Pamannya, tantenya, mereka selalu ingat kebutuhan Anjani. Ada yang membelikan baju, membelikan keperluan lainnya, tas sekolah, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya. Anjani bukanlah anak yang pandai bergaul di lingkungan. Dia tidak pernah main karena memang takut pada ayahnya, dan memang kesibukan dia di rumah sebagai pengganti ibunya. Kadang Anjani merasa iri saat melihat dari balik jendela, melihat teman-temannya bermain di luar rumah. Mereka tertawa, bercanda, main petak umpet, dan lain-lain. Pernah sekali dia sengaja keluar dan bermain bersama tetangga saat ayahnya tidak di rumah. Tapi ketahuan, karena Anjani telat melihat ayahnya datang dari ujung jalan. Ayahnya marah besar. Dengan alasan lain, Anjani lupa untuk mengisi air teh di teko untuk ayah. Dari semenjak itu, Anjani tidak berani lagi bermain di luar. Anjani hanya bermain dengan Miko kucingnya dan adiknya. Mereka main berdua di belakang rumah. Di sana ada ayunan di bawah pohon jambu air. Kadang Anjani menghabiskan waktu membaca buku yang dia pinjam setiap hari dari perpustakaan sekolah. Sehari, Anjani mampu membaca 2 komik Doraemon ataupun yang lainnya. Buku favorit Anjani saat itu adalah 5 Sekawan, yang menceritakan tentang petualangan 5 sahabat. Terkadang majalah-majalah ayahnya pun dia baca sampai habis. Tapi Anjani tidak suka membaca buku pelajaran. Hanya jika ada buku yang ada cerpennya, maka dia akan membacanya. Anjani bukan anak yang tergolong pandai di kelas. Dia anak yang biasa saja. Karena dia bersekolah di sekolah Katolik swasta, yang notabene semua muridnya tergolong pandai. Dan ya, dia sebagai pribumi yang biasa saja. Tapi beruntungnya, Anjani bersekolah di situ karena sekolahnya sangatlah bagus, kedisiplinannya tinggi. Tidak boleh telat sama sekali. Dan jika melanggar, harus berdiri di luar pagar sampai jam pelajaran pertama berakhir. Anjani selalu telat, karena harus memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah.